Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum mulai, udah subscribe belum nih? Kalau belum, subscribe dulu lah. Oke, kalau sudah, tanpa banyak cocot, apalagi bacot, langsung aja yuk disedot. Terlihat di tanah terbuka, semua mulai memandangi sosok berjubah tersebut. Kukira dia tidak akan hadir, dan yang kudengar dia baru saja menyelesaikan sebuah misi baru-baru ini. Dan kurasa aura berdarah ini lebih menyeramkan dibandingkan orang-orang yang berada di wilayah Black Corner, ucap segelintir orang yang melihat Wu Hao. Rupanya dia berhasil kembali dengan selamat setelah menjalankan misinya. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, ucap Baisan. Rupanya Wu Hao ini adalah rival terbelat dari Baisan dan diketahui mereka diam-diam suka berduel satu sama lain. Namun Baisan pun belum pernah menang melawannya. Dan di unit pengamanan, Wu Hao mempunyai julukan yang membuat semua orang takut saat mendengar namanya. Julukannya yaitu setan berdarah. Aura berdarah ini sangat mengerikan. Sepertinya Wu Tianglian dia benar-benar ingin melatih Wu Hao sebagai mesin pembunuh. Jika ini terus berkelanjutan, aku khawatir dia akan kehilangan arah dan tujuannya, ucap pria tua. Kurasa tidak sepenuhnya benar. Yang kutahu, Wu Tianglian menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Dengan mengizinkan Wu Hao mengikuti ajang kualifikasi akademi ini, tentu Wu Tianglian memikirkan sesuatu yang baik untuk Wu Hao, ucap wakil kepala sekolah. Semoga saja itu benar, karena kalau bibit yang luar biasa seperti dia rusak, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar untuk akademi, ucap pria tua. Betul sekali, bukankah dari dulu kepala sekolah sudah bilang kalau Wu Hao diberi waktu yang cukup dan dapat dibimbing dengan baik, dia akan menjadi seseorang yang sangat kuat. Dan ini akan menjadi keuntungan tersendiri untuk akademi, ucap tetua Hu. Kurasa tahun ini lebih banyak sosok yang kuat telah muncul dan bersamaan pula datang sosok Xiaoyan yang kurasa dia juga terlihat bisa bersaing dengan yang lain, ucap wakil kepala sekolah. Apakah kamu lupa dengan keluargamu sendiri? Bukankah penyihir kecil juga memiliki peluang yang sangat besar, ucap pria tua. Saya sangat puas dengan bakat yang dimilikinya, namun yang membuat saya jengkel mengapa dia tidak mempunyai ketertarikan sama sekali terhadap pria, ucap wakil kepala sekolah. Tenang saja, aku pikir di antara Baisan, Wu Hao, Lumu, dan juga Xiaoyan adalah generasi pria yang jarang ditemukan. Dan dengan berjalannya waktu, kalau mereka bisa memasuki akademi dalam, kupikir nantinya Jiahu akan merasakan ketertarikan pada salah satu dari mereka, ucap pria tua. Ternyata diketahui nama penyihir kecil adalah Jiahu, atau bisa disebut dengan Hujia. Kemudian Xin pun beralih ke pertandingan yang segera akan dimulai. Apakah Anda yakin Anda akan baik-baik saja? Ucap Wu Hao yang terlihat sangat bengis bertanya pada lawannya. Serang saja, aku ingin tahu berapa besar kekuatan setan darah yang sering dibicarakan orang, ucap Yan Cheng. Pertarungan pun dimulai. Terlihat dua pedang yang kelihatannya memiliki bobot yang sangat berat dari keduanya mulai beradu. Namun alangkah kagetnya Yan Cheng ketika pedangnya beradu. Pedang yang digenggamnya terpental jauh. Kemudian dengan sigap dia segera mundur beberapa langkah. Namun tak berhenti di sana, tiba-tiba udara menjadi sangat dingin berada di sekitar tubuh Yan Cheng. Dan dengan cepat, Lumu melesat ke depan Yan Cheng, kemudian menghantam tubuhnya sampai tak berdaya. Sungguh kecepatan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Hanya dengan 2 kali serangan, seseorang yang berada di bintang 5 dosi terkapar tak berdaya. Seketika itu juga, semua orang sangat tertegun melihat sosok yang auranya sangat mematikan. Memang benar-benar sangat kuat dan cepat. Bahkan sebagian orang di sana hampir tak dapat melihat pergerakan dari Wu Hao. Benar-benar seperti dugaanku, dia mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa, ucap Xiaoyan dengan serius memandangi semua pergerakan Wu Hao. Memang berita tentang lulusan yang sangat kuat terlahir dari Akademi Jianan benar adanya. Kulihat banyak sekali orang yang memiliki bakat yang luar biasa di masa depan, gumam Xiaoyan.
Kemudian setelah kemenangannya, terlihat Wu Hao mengarahkan pedangnya kepada Xiaoyan yang duduk di sebelah Xun Er. Kemudian dia berkata, "Apakah kamu yang bernama Xiaoyan?" "Tunggu saja, nasibmu akan sama seperti Yan Chen," ucap Wu Hao. Terlihat Xiaoyan tanpa ragu menatap Wu Hao. Xun Er yang melihat keduanya bertatapan dengan serius mulai khawatir. Kalau lama-lama Xiaoyan melihat Wu Hao, Xiaoyan bisa jatuh cinta kepadanya. Salah, berkelahi maksudnya. Kuharap mereka akan berkelahi dan alangkah lebih baik kalau keduanya mengalami luka yang sangat fatal. Terlihat Baisan sepertinya ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun itu tidak mungkin. Para tetua itu pasti tidak akan membiarkannya, gumam Baisan dalam hati. Kalian jangan membuat onar, ini kualifikasi akademi, bukan pertandingan pribadi. Jadi jangan sampai kalian melanggar aturan dan keluar dari batasan, ucap pria tua. Mendengar itu, Xiaoyan dan Wu Hao kembali membalikan tatapan mereka masing-masing. Xiaoyan gege, saya berharap Anda tidak melanggar aturan kualifikasi ini. Kalau tidak, ini akan menjadi image yang buruk untuk Anda. Lihat, Xun Er meredam emosi Xiaoyan dengan lembut. "Wu Hao, Anda segera mundur. Besok adalah hari terakhir kualifikasi dan Anda besok dapat bertarung satu sama lain," ucap pria tua. Saat akan menuruni arena, Wu Hao berkata, "Jagalah diri Anda baik-baik sampai besok. Aku sangat ingin mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh orang yang selalu ditunggu oleh Xun Er. Saat waktunya tiba, jangan menyesal kalau kau akan terlihat tidak berguna di depannya," ucap Wu Hao. Kemudian pertandingan Xun Er pun dimulai, namun tidak diperlihatkan, dan singkat cerita dia sudah menang dan diteruskan dengan Baisan yang melawan Jiahu. Namun sayangnya sampai waktu habis mereka terlihat imbang. Di sisi lain, setelah pertandingan selesai, terlihat Xiaoyan dan Xun Er berjalan-jalan di sekitaran akademi. Dan tak terasa, malam pun berganti. Xiaoyan dan Xun Er kembali ke tempat penginapan dan di rumah instruktur rolling terlihat ada Xiao Mei. Dia sudah tumbuh dewasa dan semakin cantik. Xiao Mei dengan ragu terlihat menyapa Xiaoyan, namun Xiaoyan tidak terlihat begitu hangat menanggapinya. Seketika itu juga raut Xiao Mei terlihat sangat menyesali kejadian yang dulu yang telah menganggap Xiaoyan adalah sosok yang lemah di masa lalu. Tidak lama di sana, Xiaoyan pun kembali ke kamarnya. Terlihat Xiaoyan bermeditasi dan mencoba meningkatkan kekuatannya. Kemudian dia bergumam, "Kemampuanku yang sekarang masih belum cukup." Kemudian tiba-tiba Yalou muncul dan berkata, "Sepertinya aku tak merasakan adanya inti api surgawi di Akademi Jianan ini. Apakah yang guru maksud adalah inti api hati jatuh?" tanya Xiaoyan. Dulu aku menemukan keberadaan api surgawi tersebut berada di sekitaran Akademi Jianan, namun sepertinya sudah tidak ada di sini, ucap Yalou. Jangan bilang itu sudah diambil orang lain, ucap Xiaoyan. Kurasa tidak, meskipun saya tidak bisa merasakannya dengan pasti, namun samar-samar aku dapat merasakan api hati jatuh berada di radius beberapa ribu meter dari akademi. Dan saya pikir tidak mungkin para tetua itu tidak tahu akan keberadaan api tersebut. Sepertinya mereka memang telah menyembunyikannya di luar akademi, ucap Yalou. Apakah yang guru maksud api tersebut berada di akademi dalam, ucap Xiaoyan. Ya, sepertinya begitu. Kalau kita menyusup ke sana, kupikir akan mendapatkan beberapa informasi, ucap Yalou. Aku akan mencoba yang terbaik supaya kita bisa masuk ke sana, ucap Xiaoyan. Aku akan sedikit jarang muncul di masa depan. Ada sosok yang terus berada di samping teman kecilmu Xun Er. Tidak nyaman bagiku, tampil terlalu sering di hadapannya, ucap Yalou. Kemudian Yalou pun masuk lagi ke dalam cincin Xiaoyan.
Akademi Dalam, apakah benar-benar ada inti api di sana? Kuharap setelah saya bisa masuk ke sana, itu tidak akan mengecewakan, ucap Xiaoyan. Hari pun berganti, tak terasa akhirnya pertandingan puncak akan segera dimulai. Terlihat yang hadir di acara kualifikasi ini sangat banyak sekali kalau dibandingkan hari-hari sebelumnya. Saat Xiaoyan berjalan bersama Xun-Er, terlihat Baisan melintas dan berkata, "Aku sudah tidak sabar melihatmu dipermalukan." Kemudian Xiaoyan menjawab, "Aku tunggu waktunya tiba, kita lihat saja nanti." Lalu Xun-Er yang melihatnya berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan Gege, Anda harus berhati-hati. Baisan adalah salah seorang kandidat terbesar 5 besar dan juga dia memiliki pelatihan yang cukup baik." Kemudian sesampainya mereka di ruangan terbuka, pertandingan terlihat akan segera dimulai. Lalu kepala sekolah Hugan berkata, "Kemarin kompetensi kualifikasi akademi telah memilih 50 orang peserta untuk bertanding kembali hari ini dan berkesempatan memasuki Akademi Dalam, dan siapapun yang akan memasuki Akademi Dalam akan mendapatkan pelatihan yang terbaik di sana." Dan aturan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sekarang 50 peserta akan secara langsung bertarung di arena ini. Atau bisa disebut juga pertandingan sekarang adalah Battle Royale, di mana yang bertahan lebih lama akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Dan di dalam arena ini tidak peduli metode apa yang akan kalian gunakan, dan begitu pertandingan dimulai, yang meninggalkan arena akan kalah. Metode seperti ini memang cukup menarik, ucap Xiaoyan. "Iya nih," ucap Xun-Er. "Baiklah, karena sudah seperti ini, kita harus bekerja sama. Mari kita lihat siapa yang sangat ingin mengeluarkan kita dari arena," ucap Xun-Er. "Terlepas dari siapapun itu, mari kita lewati bersama," ucap Xiaoyan sambil memegang tangan Xun-Er. "Apakah kalian semua sudah mengerti peraturan yang sudah saya jelaskan tadi?" ucap wakil kepala sekolah. "Kami semua sudah mengerti," ucap para peserta kualifikasi akademi. "Baiklah, karena kalian sudah mengerti, maka saya umumkan babak final kualifikasi akademi dimulai." Sepertinya ini memang akan menarik, meskipun ini tidak begitu dianggap adil, ucap pria tua. "Aku sudah bosan dengan pertandingan seperti yang sudah-sudah, makanya aku mencoba berinovasi merubahnya, dan kita lihat seberapa efektif cara ini," ucap wakil kepala sekolah Hugan. Akhirnya pertandingan yang ngalilir nu nempo pun dimulai. Terlihat banyaknya pertarungan di arena membuat pandang mata jadi tepuguh pas ngadeleuna. "Xiaoyan Gege, di mana kita harus bertarung sekarang?" "Mari kita tunggu sebentar, kajenkeun nu sejen mah senah ka arele heula, urang mah cicing we heula di dieu bari ngopi," ucap Xiaoyan. Kemudian terlihat sekelompok Baisan menghampiri Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun berkata, "Apa kamu sudah tidak tahan lagi dan ingin segera bertarung denganku?" ucap Xiaoyan. Lalu Baisan pun menyuruh semua yang berada di pihaknya untuk menahan Xun-Er, dan dia akan menghabisi Xiaoyan dengan leluasa. "Xun-Er, sudah saatnya kita bertarung dengan serius," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Kemudian Xun-Er pun berkata, "Iya nih, sepertinya mulai memanas." Terlihat semua orang yang menyaksikan masih terlihat sangat tercengang dengan banyaknya pertarungan, hingga mereka pun bingung harus melihat siapa. Kemudian terlihat Xiaoyan berkata kembali pada Xun-Er, "Habisi mereka semua dengan cepat, jangan terlalu lama." 3 menit saja, ucap Xun-Er. "Jangan berpikir Anda bisa mengalahkan saya.
terlihat Baisan sudah bersiap untuk melayangkan serangan ke arah Xiaoyan. Pukulan demi pukulan beradu hebat di arena. Kekuatan Anda cukup hebat, namun jurus petirku ini bukan hanya kuat, tapi juga bisa menambah kecepatan, ucap Baisan yang terus menyerang Xiaoyan. Ini memang sangat cepat, terlihat Xiaoyan sedikit kewalahan mengimbangi gerakan Baisan yang semakin cepat. Kemudian Baisan berkata, pertama-tama aku akan mengalahkanmu dan meskipun nantinya Xioner yang berdiri di puncak, aku tidak masalah. Setidaknya misiku membuktikan pada Xioner bahwa aku lebih baik darimu sudah selesai, ucap Baisan. Dan tiba-tiba terlihat dari tombak Baisan keluar aura Doho yang sangat kuat dan segera akan menyerang Xiaoyan. Dia mempunyai teknik Do yang sangat kuat semacam ini. Rupa-rupanya dari awal dia ingin segera menyingkirkan saya dengan secepat mungkin dari arena ini, ucap Xiaoyan. Akhirnya kau menyadari, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu arti dari pria yang sangat jenius dan kau tak layak untuk Xioner, ucap Baisan sambil terlihat sudah siap dengan serangannya. Dan akhirnya serangan yang kuat pun dilancarkan oleh Baisan, namun dengan cepat Xiaoyan mengeluarkan api hijaunya dan benturan antara tombak petir dan api surgawi pun tidak terelakkan. Di sisi lain, semua pandang mata terlihat sangat kaget melihat Baisan terpental ke tanah. Wajahnya terlihat memucat dan tubuhnya sedikit gemetaran ketika merasakan benturan dengan api surgawi. Kemudian Xiaoyan pun berkata, apakah kamu sudah puas menyerangku? Sekarang mari giliranku. Ketika Baisan merasakan bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan di atasnya, dia terlihat akan segera berlari menjauh. Namun naasnya dengan kilat, bayangan api muncul di depan Baisan dan langsung menghantamnya dengan keras. Kemudian terlihat Baisan terpental jauh dan terlihat dia masih bisa bertahan namun mengalami kesakitan yang cukup intens. Apa ini benar-benar terjadi? Ucap Ruoling dan Xiaoyu yang sangat terkejut melihat api surgawi yang dimiliki Xiaoyan. Ini adalah jenis api surgawi. Bocah ini memiliki api surgawi, ucap tetua Hu. Ya, ini benar kekuatan api yang membuat semua orang ketakutan saat melihatnya. Jelas, ini adalah jenis api surgawi. Bahkan sosok Doang pun tak akan berani menerima serangan dari api tersebut secara langsung, ucap Hugan. Xiaoyan, Departemen Alkemis benar-benar menginginkanmu, ucap tetua Hu. Tidak bisa, dia adalah seseorang yang akan memasuki Akademi Dalam, ucap Hugan. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Saya tidak akan keberatan selagi Xiaoyan juga memasuki Departemen Alkemisku, ucap tetua Hu. Kita lihat Xiaoyan, dia benar-benar kuat dan terlihat bisa meningkatkan kekuatannya di saat pertarungan, ucap para murid yang menonton. Tidak mungkin, terlihat Xiaoyan akan menerobos ke tingkatan selanjutnya dalam pertandingan ini. Rupanya surga telah membantuku, ucap Xiaoyan tertawa pelan. Xiaoyan Gege, Anda bisa berfokus menyelesaikan penerobosan Anda. Saya akan menahan mereka semua, ucap Xioner berkata kepada Xiaoyan. Terima kasih, beri aku 10 menit, ucap Xiaoyan. Terlihat Xioner menatap Baisan dan kemudian dia berkata, jika kamu ingin menyerang maka datanglah, saya tidak akan menahan apapun di pertandingan ini, ucap Xioner. Kemudian Baisan yang mendengarnya itu terlihat sangat marah dan kemudian dia berkata pada Jiahu dan juga Wu Hao, kita harus bekerja sama sementara waktu. Xiaoyan terus dilindungi oleh Xioner. Ini akan menjadi sulit kalau kita tidak bekerja sama, ucap Baisan.
Mendengar itu, Jiahu dan juga Wu Hao sedikit mengerutkan alisnya, namun mereka juga merasakan hal yang sama. Ditambah Xiaoyan sedang melakukan terobosan, ini tentu akan membuat mereka kesulitan. Cepatlah kalian putuskan, bukankah kalian juga menginginkan Xioner? Kita akan masuk ke 5 besar dan bisa bersaing kembali nanti. Pertama-tama kita harus menyingkirkan Xiaoyan. Karena kalau kita tidak cepat, Xiaoyan akan segera menerobos ke tingkat selanjutnya. Dan itu akan semakin sulit nantinya. Lagi-lagi terlihat Baisan berkata pada Jiahu dan Wu Hao, "Apakah Anda akan benar-benar menggabungkan kekuatan kalian?" ucap Xioner. "Tenang saja Xioner, kami tidak akan menyakitimu, hanya saja kami harus menyingkirkan Xiaoyan," ucap Jiahu. "Kamu bisa datang dan mencobanya secara langsung," ucap Xioner. Kemudian Wu Hao dan Jiahu datang dan bergabung bersama Baisan. Lalu dengan tiba-tiba Jiahu berkata, "Xioner, apa kamu tidak mengerti perasaanku? Mengapa kau memilih laki-laki busuk itu?" ucapnya. Wu Hao dan Baisan yang mendengarnya menjadi sedikit geli dibuatnya. Dan Xioner pun yang mendengarnya hanya menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Jiahu. "Xioner, seperti yang dikatakan Jiahu, kami tidak akan menyakiti Anda," ucap Baisan. Xioner yang mendengarnya hanya memandangnya dengan tatapan yang dingin. Tak lama kemudian mereka menyerang dengan bersamaan. Di sisi lain, banyak komentar berdatangan. Bukankah mereka benar-benar berlebihan dan pengecut menyerang bersamaan 3 lawan 1, ucap Xiaoyu. Semoga saja Xioner bisa bertahan selama 10 menit supaya Xiaoyan bisa menerobos dan segera membantunya, ucap instruktur Ruoling. Apakah ini tidak terlalu banyak celah? Dengan pertandingan yang seperti ini memungkinkan mereka 3 melawan 1. Ini sepertinya berlebihan, ucap Tetua Hu. Hugan hanya tersenyum dan berkata, pertandingan ini menjadi sangat kacau, namun cara jelek itu tidak melanggar aturan, ucapnya. Terlihat Xioner pun mulai serius karena melihat mereka benar-benar ingin mencelakakan Xiaoyan. Kemudian Xioner pun sangat marah dan segera mengeluarkan kekuatan sejatinya. Semua sangat tertegun ketika cahaya keemasan muncul dan bergejolak keluar dari tubuhnya. Terlihat satu demi satu mencoba menyerang Xiaoyan, namun semua serangan dapat diblokir oleh Xioner. Tidak berselang lama, Xioner terkena serangan oleh Baisan karena ingin melindungi Xiaoyan dan membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya. "Baisan, kamu membuatnya terluka," ucap Wu Hao. Terlihat Jiahu juga sangat marah ketika melihat Xioner terluka. "Saya hanya ingin mengeluarkan Xiaoyan dari arena, namun Xioner terus memblokirnya. Bagaimana mungkin ini salah saya?" ucap Baisan. Terlihat setelah terluka, Xioner semakin murka. Sepertinya dia akan menggunakan teknik Nahasia yang belum pernah diperlihatkannya. Kemudian rambut Xioner semakin memanjang dan energi yang bergejolak semakin meningkat. Namun ketika energi akan mencapai puncak, tiba-tiba seseorang memegang tangannya dari belakang. Itu adalah Xiaoyan. Dia sudah menyelesaikan penerobosannya. Kemudian Xiaoyan pun berkata, "Jangan terlalu berlebihan sayang, biarkan saja aku yang urus sisanya," ucap Xiaoyan. Terlihat instruktur Ruoling sangat lega melihat Xiaoyan sudah menyelesaikan penerobosannya. Kemudian melihat Xioner terluka, Xiaoyan segera mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Matanya terfokus pada 3 orang yang telah menyakiti Xioner.
Oke sedulur, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya.